21 berarti. Nah, sebelumnya disclaimer dulu, kalau sebenarnya di PPD ini saya tuh nggak expert-expert banget, jadi ya biasa-biasa aja. Tapi kita belajar bareng aja ya malam ini. Nah, sekarang tuh mau ngebahas soal ujian 3 yang tahun lalu gitu. Jadi nanti selama keberjalanan tutor, kalau ada yang mau ditanya sok aja. Tapi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kejawab, maafin ya guys. Hehehe. Oke, mau share screen dulu. Bentar. Udah kelihatan ya? Nah, jadi ini soal yang tahun lalu, ada bagian A sama bagian B, ada 8 soal. Kita bahas dari yang bagian A dulu. Oke, bentar. Oke, materinya tuh kalau nggak salah Derek Foye sama PDP ya. Nah, buat yang nomor pertama ini, diberikan fungsi periodik, ada fx sama dengan x, di mana daerah pendefinisian untuk fungsinya itu di min 1 sampai 1. Terus fx plus 2-nya sama dengan fx. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita lihat, kita tahu bahwa periodenya itu 2 ya. Nah, yang pertama yang A, ditanya tentukan nilai koefisien Dirac-Fourier dari fungsi f. Nah, jadi guys, kalau misalnya ada fungsi fx yang terdefinisinya itu di x-nya di min L sampai L gitu ya. Nah, si fx ini kita bisa tuliskan gitu sebagai A0/2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari AM cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L gitu. Nah, ya. Jadi kalau yang buat bagian yang nomor A ini, yang ditanya itu adalah kita harus tahu si A0-nya apa, AN-nya itu apa, BN-nya itu apa. Nah, kalau buat di soal ini, karena selangnya itu dari min 1 sampai 1, berarti kita pakai si L-nya adalah 1. Gitu. Nah, buat nyari A0, A0 itu kan rumusannya ini ya, 1/L hasil kali dalam dari si Fx dengan 1. Karena L-nya 1, terus si Fx-nya itu adalah X, ya udah kita tinggal cari aja hasil kali dalam si X sama 1. Ini berarti integral dari min 1 sampai 1 X dx. Kita selesain gitu ya integralnya, berarti ini setengah X kuadrat, batasnya dari min 1 sampai 1. Yang mana ini berarti setengah 1 kuadrat dikurangi setengah dikali min 1 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Oke, kita dapat nih A0-nya adalah 0. Nah, sekarang kita mau cari koefisien dari si AN. Nah, kalau buat nyari AN, kita pakai ini 1/L hasil kali dalam Fx cos NPX per L. Gitu ya. Terus tinggal substitusi aja L-nya 1, Fx-nya itu si X. Kita hitung hasil kali dalam X dengan cos NPX ini. Berarti ini integral dari min 1 sampai 1 X cos NPX dx. Nah, kalau dilihat, ini kita kayak nyelesain integralnya itu pakai integral parsial gitu. Jadi kita misalkan aja gitu, U-nya adalah si X, dv-nya itu berarti si cos NPX ya, dx. Artinya, du-nya ini adalah si dx, v-nya adalah integral dari cos NPX dx. Berapa tuh? 1/NP sin NPX ya. Berarti kita tahu kalau integral dari X cos NPX dx adalah U kali V
X per NP sin NPX dikurangi integral dari PDU. V-nya itu sih 1 per NP sin NPX dx. Jadi kalau misalnya kita selesaikan, ini adalah X per NP sin NPX dikurangi 1 per NP kuadrat ya. Terus ini jadinya integral dari sin itu min cos ya, karena jadi plus cos NPX plus C gitu ya. Nah, ya udah, karena kita udah tahu si integral X cos NPX itu apa, masukin aja ke sini. Jadi X per NP sin NPX ditambah 1 per NP kuadrat cos NPX. Batas-batasnya itu adalah min 1 sampai 1. Kita substitusi aja, jadi yang pertama itu X-nya 1, jadi 1 per NP sin NPX ditambah 1 per NP kuadrat cos NP. Nah, terus dikurang sama min 1 per NP sin NP kali min 1 ditambah 1 per NP kuadrat cos NP kali min 1. Oke, kalau ada yang salah, ngitungnya bilang ya guys. Nah, berarti ini, oh ini udah disubstitusi 1. Jadinya, kalau misalnya sin ya, ininya kan N-nya itu dari 1 sampai tak hingga. Sin itu nilainya kan kalau kelipatan dari suatu bilangan bulat 0. Berarti ini tuh 0. Sisa si ini 1 per NP kuadrat cos NP. Nah, yang ini juga sama. Ini jadi 0 ya. Terus yang ini cos min NP itu kan karena cos itu fungsi genap, berarti ini sama aja kayak cos NP. Jadi kita dapat ini dikurangi 1 per NP kuadrat cos NP. Yang mana ini hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat kalau AN-nya itu, koefisiensi AN-nya adalah 0. Nah, sekarang kita mau cari koefisien untuk si BN. Nah, kalau buat BN, nyarinya 1 per L, hasil kali dalam dari si Fx, sama sin NPX per L. Nah, L-nya kan 1, terus Fx-nya itu X, ini substitusi, si L-nya itu 1. Jadi sin NPX. Nah, kayak biasa ya, ngitung integral, memang harus bersabar. Di min 1 sampai 1, X sin NPX dx. Ini integral parsial lagi gitu. U-nya itu sama dengan X. dv-nya adalah sin NPX dx. Berarti du-nya adalah dx. P-nya min 1 per NP cos NPX ya. Benar kan? Cos min sin. Oke. Berarti integral dari X sin NPX dx itu adalah ini U kali V, berarti min X per NP cos NPX dikurangi sama integral VDU-nya 1 per NP. Ini karena ini min juga jadi plus aja ya. 1 per NP cos NPX dx. Ini itu berarti jadinya min X per NP cos NPX ditambah sama 1 per NP kuadrat sin NPX ya. Iya, plus C. Berarti integral dari min 1 sampai 1 itu adalah min X per NP cos NPX ditambah 1 per NP kuadrat sin NPX. Batas-batasnya itu dari min 1 sampai 1. Ya udah, ini mah tinggal masukin aja angkanya, jadi min 1 per NP cos NP ditambah 1 per NP kuadrat sin NP. Nah, dikurangi sama, ini min 1 ya, berarti ketemu min jadi plus 1 per NP cos min NP ditambah 1 per NP kuadrat sin min NP. Nah,
Kita lihat lagi di sini ada nih sin NP, ini pasti hasilnya 0, ini juga 0. Berarti sisanya tinggal min 1 per NP cos NP dikurangi 1 per NP. Nah, ini fungsi genap ya, berarti cos min NP itu sama aja kayak cos NP. Jadi dapat ini adalah min 2 per NP cos NP. Gitu. Jadi buat yang A, kalau ditanya nilai koefisien deret, kita cari si A0-nya, kita cari si AN-nya, kita cari juga si BN-nya. Gitu guys, sampai yang A dulu ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Kalau aman, lanjut ke yang B. Nah, yang B, tuliskan deret Fourier fungsi f sampai n sama dengan 2. Nah, kan kita, oh iya, ini. Kalau misalnya ini kan hitungnya panjang banget ya. Kalian nyari A0, AN, BN. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya kita tahu triknya, kita tuh tahu bahwa si fx ini sama dengan x. Nah, ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Fx sama dengan x itu fungsi ganjil kan ya? Artinya, kalau si f min x itu bakal sama kayak min fx. Nah, karena dia fungsi ganjil, ada ininya bisa langsung gitu, bahwa kalau fungsi ganjil, bentar, rumusan si koefisien untuk deret Fourier-nya itu adalah ini. Jadi kita tahu bahwa si A0-nya itu adalah 0, si AN-nya itu 0. Nah, nanti BN-nya bisa dicari pakai rumusan ini. Gitu. Harusnya hasilnya sama aja sih. Ya, paling itu. Terus yang B tadi disuruh untuk tuliskan deret Fourier fungsi f sampai n sama dengan 2. Nah, kita tulisin dulu si fx tadi, kalau dalam deret Fourier ditulisnya sebagai apa gitu. Kan tadi harusnya ditulisnya bisa sebagai ini, seperti ini. Tapi kita tahu bahwa si A0-nya itu 0, terus si AN-nya juga 0. Berarti komponennya tinggal si BN sin NPX per L ini. Artinya fx-nya bisa ditulis sebagai n sama dengan 1 sampai tak hingga BN. BN-nya apa? BN-nya itu ini. Min 2 per NP cos NP dikali sama sin NPX per L. Sin NPX berarti ya, L-nya kan 1. Nah, sekarang karena dimintanya cuma sampai 2, ya udah kita jabarinnya sampai N sama dengan 2 aja. Jadi ini min 2 per Pi cos Pi sin PX ditambah, dikurang 2 per 2 Pi cos 2 Pi sin 2 Pi X ya. Nah, berarti ini min 2 per Pi cos Pi berapa tuh? Cos Pi itu min 1 ya. Min 1 sin Px ini min 1 pi cos 2 pi itu 1 sin 2 px. Jadi fx-nya kalau sebagai deret Fourier bisa ditulis sebagai 2 per pi sin px dikurangi 1 per pi sin 2 px. Gitu guys. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kak, mau nanya dong, Kak. Ya boleh. Soal yang tadi itu, tips yang fungsi ganjil itu boleh diulang lagi? Oh, Mm-mm. ini kayak kita identifikasi dulu fungsinya itu apakah masuk fungsi ganjil atau fungsi genap. Mm-mm. Nah, kalau misalnya fungsi ganjil tuh kan ini ya, kalau f min x dia bakal sama kayak min fx. Iya, betul. Kalau misalnya kayak gitu, ya udah. Berarti si A0-nya itu kita tahu itu adalah 0, si AN-nya itu 0, nah si BN-nya bisa dihitung pakai ini. Oh iya, oke, oke. Betul, Kak. Maaf tadi aku sempat nggak nyimak, tadi agak ini. Aman. Nah, Ah, kalau ternyata fungsi genap, kita bisa pakai ini gitu. oke. Ternyata BN-nya 0. Gitu. Tapi kalau misalnya mau aman biar lebih jelas, detail, ya satu-satu aja cari. Oke, aman ya? Aman, Kak. Makasih banyak. Oke, lanjut ke nomor
2, bentar. Hmm, buat nomor 2 ini, PDP ya udah masuk. Jadi soalnya, suruh perhatikan persamaan diferensial parsial. Ini, terus gunakan metode separasi variabel untuk mendapatkan persamaan diferensial biasa yang berkorespondensi dengan persamaan tersebut. Untungnya ini tidak perlu diselesaikan. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau pakai metode separasi variabel gitu ya, kita ini dulu kayak tuliskan si UXT itu sebagai dua fungsi. Yang satu itu hanya mengandung X, sama yang satu itu hanya mengandung T gitu. Nah, do U do T ini kan UT ya. Do U do X ini turunan U terhadap X. Nah, kalau do kuadrat U, do X kuadrat itu adalah U diturunkan terhadap X dua kali. Nah, jadi kita coba dulu untuk mencari si UT-nya ini apa, UX-nya apa, UX turunan U terhadap X dua kalinya berapa gitu, turunan kedua ya. Gitu lah. Kalau misalnya dilihat nih, karena kita memformulasikan si U sebagai fungsi X dan fungsi T, berarti kalau turunan U terhadap T, berarti si X dikalikan sama T dot. T dot ini adalah turunan T sekali gitu terhadap T. Terus buat yang X, berarti X aksen dikalikan dengan T. Kalau UXX berarti X double aksen, turunan kedua X-nya dikali sama T. Gitu. Terus dari sini kita substitusi aja gitu ke persamaan diferensial parsial yang awal, yaitu UT ditambah UX sama dengan UXX. Berarti UT-nya X dikalikan T dot ditambah UX-nya X aksen dikali T sama dengan X double aksen T. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk ngekelompokin gitu, mana yang mengandung variabel X aja sama mana yang mengandung variabel T aja. Kalau dilihat di sini kan, ini ada nih, sama T-nya. Berarti coba kita tulis dulu di sini X dikali T dot sama dengan X double aksen dikali T dikurangi X aksen dikali T. Nah, ini kan bisa kita tulis sebagai ini ya, X double aksen dikurangi X aksen dikali T. Ini sama dengan X T dot. Nah, bisa kelihatan nih kalau ternyata kita bisa tulis kayak gini, T dot dibagi T sama dengan X aksen X dikurangi X aksen dibagi X. Nah, karena di sini sama gitu ya, si T dot dibagi T sama dengan X double aksen dikurangi X aksen per X, berarti ini tuh sama dengan suatu konstanta gitu, misalkan min lambda. Akhirnya nanti kita bisa tulis bahwa T dot itu sama dengan min lambda T, yang mana ini tuh kalau kita jadikan satu ruas gitu ya, jadinya T dot ditambah lambda T sama dengan 0. Yang satu lagi, si X double aksen itu dikurangi X aksen sama dengan min lambda X. Nah, ini sama aja kayak kita nulis X aksen X dikurangi X aksen ditambah lambda X. Gitu. Jadi buat ngejawab soal yang nomor 2 ini, harusnya cukup sampai menuliskan persamaan diferensial untuk variabel T sama variabel X-nya aja. Gitu, guys. Buat yang nomor 2 ini, aman? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga masih
PDP. Oke. Nah, buat yang nomor 3 ini soalnya adalah tentukan solusi persamaan dari UT sama dengan UXX saat kondisi tunak steady state gitu ya, yang memenuhi kondisi batas ini U0T-nya sama dengan 5, U10T-nya sama dengan 25, terus syarat awalnya ketika T sama dengan 0 itu adalah 30 min 2X. Nah, yang jadi masalah adalah ini kondisi batasnya nggak homogen. Jadi ini tuh nggak sama dengan 0 gitu. Karena nggak sama dengan 0, kita coba gitu mau mentransformasikan biar kita dapat kondisi batas yang sama dengan 0 gitu. Jadi nanti kita mau dapat persamaan diferensial baru di mana kondisi batas ini tuh 0 gitu. Jadi caranya, teknisnya gitu gimana? Kita konstruksi si UXT itu sebagai VX ditambah WXT. Nah, artinya kondisi steady state itu apa? Jadi tuh ketika T-nya menuju tak hingga, dia itu si U-nya udah nggak bergantung lagi, udah nggak berubah lagi gitu terhadap T. Jadi dia bakal stabil, bakal setimbang gitu. Nah, jadi harapannya nanti si solusi persamaan ini, kondisi steady state-nya itu adalah ketika UXT sama dengan VX. Terus di sini kan kita tahu ya ada informasi ini. Ya udah kita tulis aja U0T itu sama dengan karena yang disubstitusinya itu adalah si X-nya 0, berarti di sini V0 ditambah W0T sama dengan 5. Terus si U10T sama dengan V10 ditambah W10T, yang mana ini sama dengan 25. Terus satu lagi, buat yang saat T-nya sama dengan 0, dia itu berarti jadinya Vx ditambah Wx0 sama dengan 30 min 2x. Nah, tadi kayak yang udah disinggung bahwa kita pengen ngepilih gitu suatu persamaan baru yang mana nanti persamaannya itu punya batas yang homogen. Jadi kita pilih aja si WT sama dengan WXX, ngikutin formula yang ini, di mana kita pilih si W0T-nya itu adalah 0, W10T-nya adalah 0 juga, terus si WX0-nya adalah si 30 min 2X min VX. VX. Nah, gitu. Berarti kalau dari sini tuh kita dapat bahwa si V0 itu akan sama dengan 5. Terus si V10 bakal sama dengan 25. Nah, terus kita kembali lagi deh ke persamaan awal gitu ya. Si UT sama dengan UXX. Nah, tadi kan kita mengkonstruksi si U-nya itu sebagai VX ditambah WXT. Kita turunkan terhadap T, berarti jadinya tinggal WT ya, karena ini turunan terhadap T-nya 0, berarti ini WT. Berarti UT-nya itu adalah WT sama dengan UXX. Si U-nya diturunkan terhadap X 2 kali, jadinya V double aksen X ditambah sama WXX. Gitu. Ya udah. Di sini kan kita tadi milihnya si WT sama dengan WXX ya. Berarti WT min WXX itu akan sama dengan 0, yang mana ini adalah si V double aksen X. Nah, ini mah persamaan diferensial order 2 biasa. Berarti kalau misalnya kita integralkan sekali, si V aksen X itu bakalan sama kayak C, Vx-nya berarti Cx plus D gitu ya. Nah, terus kita punya kondisi ini. Kita pakai kondisi ini buat cari si C sama D-nya kayak gimana. Nanti kita dapat fungsi Fx-nya seperti apa gitu. Berarti di sini kalau kita substitusi untuk X-nya sama dengan 0, berarti ini jadinya C kali 0 tambah D sama dengan 5. Berarti D-nya 5 ya. Jelek-jelek. D sama dengan 5. Berarti untuk V10 itu kan 10C ditambah D. D-nya itu 5, 10C tambah 5. Yang mana kita mau 10C tambah 5 ini adalah 25.
25. Berarti dapat C-nya harusnya 20 per 10, yaitu 2. Nah, akhirnya kita dapat bahwa si Vx itu adalah Cx plus D. C-nya itu adalah 2, X plus 5. Nah, jadi kalau ditanya solusi persamaan saat kondisi steady state, itu adalah si Vx sama dengan 2X plus 5. Jadi kondisi ketika si U-nya itu udah nggak bergantung lagi sama T. Udah nggak berubah-ubah lagi terhadap T maksudnya. Gitu, guys. Aman? Kalau aman, lanjut lagi ya ke soal yang nomor 4, yang poinnya gede, 10. Tiret Fourier. Hmm, mulai. Nah, nomor 4 itu soalnya adalah diberikan fungsi Gx, 1 min X untuk X-nya 0 sampai 1, terus 0 untuk 1 sampai 3 X-nya. Yang pertama, yang A gitu. Jika Hx merupakan perluasan genap fungsi Gx, tentukan fungsi Hx dan periodenya. Nah, kalau misalnya saya gitu ya, kalau ngerjain itu digambar dulu biar biar lebih kebayang gitu. Jadi buat dulu. Hmm, yang ini. Ya, 1, 2, 3. Nah, di 0 sampai 1 tuh dia Gx-nya adalah 1 min X. Artinya, di X sama dengan 0, dia nilainya berapa berarti? 1 ya. 1. Terus saat X-nya sama dengan 1, dia ada di 0. Gini. Terus untuk 1 sampai 3, dia bakalan 0 semua gitu. Nah, sekarang tuh kita diminta untuk memperluas fungsi tersebut jadi perluasan genap. Sebenarnya ini tuh tinggal kayak nge-flip gitu loh. Jadi dicerminkan terhadap sumbu Y ini kalau mau ngebuat fungsi genap perluasannya. Jadi kalau mau digambar tuh tinggal gini aja. Nah, ini kalau fungsi genap min 1, min 2, min 3. Kalau misalnya mau jadi ganjil gitu ya, misal dari sini awalnya 2, 3. Nah, kalau mau jadi fungsi ganjil, dia dicerminkan dulu terhadap sumbu X. Berarti kan nanti jadinya gini. Terus nanti baru dia dicerminkan terhadap sumbu Y gitu. Ya sumbu Y benar. Berarti harusnya jadinya gini. Ini kalau fungsi ganjil. Iya, ini kalau fungsi ganjil. Tapi karena dimintanya fungsi genap, jadi yang ini aja. Nah, karena kita udah tahu gambarannya itu seperti apa, ya udah kita konstruksi si HX-nya itu kayak gimana. Nah, di sini untuk min 3 sampai 1, dia itu nilainya akan 0. Kalau untuk min 1 sampai 0, nah, ini titiknya itu dari min 1, 0 ke 0, 1 ya. Nah, garis apa nih kira-kira yang memenuhi, yang melewati titik min 1, 0 sama 0, 1? Kalau dilihat mah harusnya Y min 0 per 1. Dan dikoretan aja guys. X plus 1. Y sama dengan X plus 1. Berarti ini X plus 1. Bener ya? Karena ketika X-nya min 1 dia ada di 0. Ketika di 0 dia ada di 1. Terus eh, untuk yang 0 sampai 1, dia 1 min X. Ya, yang ini aja. Terus untuk yang 1 sampai 3, dia 0. Ya udah, jadi HX-nya itu adalah ini. Terus ditanya periodenya berapa? Kalau ditanya periode, dia itu nanti bakalan mengulang setiap 6 kali, setiap 6 ini gitu. Jadi periodenya adalah 6. Kalau mau lihat misal, misal si fx-nya itu terdefinisinya di min L sampai L gitu. Berarti ini periodenya 2L gitu. Karena di sini mah min 3 sampai 3, periodenya berarti 2 kali L, 2 kali 3 gitu. Gitu. Nah, kalau yang buat B, ini sekalian aja. Kita gambarin aja si HX tadi
ke selang min 3 sampai 9. Nah, ini gampangnya adalah tinggal kayak nge-copy gitu. Ah, hmm, eh, hmm, Oke, ini diperpanjang gitu ya, sampai 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi tuh kita kayak ngepindahin ini gitu ke selang si 3 sampai 9. Berarti ini harusnya, ini kan 2 kali gini, ya gini, terus nanti naik 1, tuh gini. Jadi kayak tinggal nge-copy aja gitu sebenarnya. Kalau nggak mau dibuat pusing mah. Nah, gitu guys. Nanti kalau misalnya mau dimintanya dari berapa ya berarti? Ke sana gitu, ke kiri, dari sini ke sana. Berarti tinggal segini, segini tuh kita pindahkan gitu ke belah sini. Ya gitulah intinya. Gitu guys. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai yang B? Kalau aman, kita lanjut ke yang C. Nah, ini kayak pakai trik yang sebelumnya aja ya. Diminta untuk koefisien deret Fourier dari fungsi H. Nah, kita tuh tahu bahwa fungsi H itu adalah fungsi genap. Makanya nanti kita tahu bahwa A0-nya itu adalah 0, terus si AN-nya 0, terus si BN-nya ya udah pakai rumus yang ini gitu. Ini yang ini. Bukan. Oh, salah. Tadi mah ganjil, ini genap, sekarang yang ini. Maaf. Ini. Karena fungsi genap, jadi pakai rumusan yang ini. Kita cari berarti A0 sama AN-nya. Tapi kita tahu bahwa BN-nya adalah. Nah, A0-nya itu adalah 2 per L. L-nya itu kan ini ya, selangnya. Tadi kalau misalnya min L sampai L. Kalau di sini kan min 3 sampai 3, berarti L-nya itu 3. 2 per 3 integral dari 0 sampai 3 fx dx. Nah, ini harus hati-hati karena fungsi fx-nya itu beda-beda gitu di setiap selang. Jadi di sini 2 per 3 karena 0 sampai 3 tuh dibagi jadi 2 ya, 0 sampai 1 terus baru 1 sampai 3. Berarti ini jadinya 0 sampai 1 fx dx ditambah 1 sampai 3 fx dx. Nah, tapi 1 sampai 3-nya itu 0, berarti kita cuma fokus ke 2 per 3 integral dari 0 sampai 1 fx dx. Yang mana berarti ini fx-nya adalah 1 min x. Integral dari 0 sampai 1, 1 min x dx. Ini integral biasa aja. Jadi x min setengah x kuadrat, batasnya 0. Jadi berapa nih? 2 per 3 kali 1 min setengah. Sama dengan 2 per 3 dikali setengah, sepertiga ya. Jadi kita dapat bahwa koefisien untuk A0-nya adalah sepertiga gitu. Sekarang buat yang AN. Buat yang AN berarti 2 per 3 integral dari 0 sampai 3 fx cos npx per 3 dx. Ya, karena L-nya tadi 3 ya. Terus kita selesaikan, nih 2 per 3. Tadi tahu ya kalau 1 sampai 3-nya itu 0, berarti 0 sampai 1-nya 1 min x, jadinya 0, 1 min x cos npx per 3 dx ditambah sama 1 per 3 0 cos npx per 3 dx. Ya, yang sebelah sananya mah 0, biarin aja. Kita selesainya ini 2 per 3 integral dari 0 sampai 1 cos npx per 3 dikurangi x cos npx per 3 dx. Nah, integral parsial lagi nih. Ya, cari dulu deh yang integral x cos npx per 3-nya dx. Misal u-nya itu adalah si x, dv-nya berarti cos npx per 3 dx ya.
du-nya berarti dx, p-nya 3 per np sin npx per 3 ya. Iya benar. Berarti integral dari x cos npx per 3 dx itu adalah u kali v, yaitu 3x per np sin npx per 3. Nah, dikurangi sama integral dari VDU. 3 per np sin npx per 3 dx. Ya, berarti ini jadinya 3x per np sin npx per 3 dikurangi. Nah, integral dari 3 per np sin npx per 3 berapa nih? Ya, 3 per np kali 3 per np cos ya? Ya cos. Cos npx per 3. Bener kan ya? Iya. Ini sama dengan 3x per np sin npx per 3 ditambah 3 per np kuadrat cos npx per 3. Kalau udah gini, ya udah tadi dilanjutkan aja penyelesaiannya jadi an sama dengan 2 per 3 dikali sama ini integral cos npx per 3 itu berarti 3 per np sin npx ya. 3 per np sin npx per 3. Ini batasnya di 1 sama 0. Dikurang sama integral ini. Itu yang ini. Nah, copy aja. Dikurang. Nah, siap. Ini batasnya juga di 1, 0 ya. Berarti ini jadinya berapa nih? 2 per 3 dikali, langsung aja 3 per np. 3 per np sin, X-nya disubstitusi 1 ya, berarti sin np per 3. Karena nanti dikurangi 0, berarti 0. Terus dikurangi nih sama 3 per np sin np per 3 ditambah 3 per np kuadrat cos np per 3. Nah, itu dikurang lagi sama ini substitusi X-nya 0, berarti ini 0. Ini cos 0, 1, sisa 3 per np kuadrat. Nah, gitu. Nah, cuma substitusi aja. Jadi, sisanya tinggal 2 per 3 kali 3 per np sin np per 3. Nah, bentar. Ini dikurangi 3 per np sin np per 3 dikurangi 3 per np kuadrat cos np per 3 ditambah 3 per np kuadrat. Ini habis ya. Saya dikurang jadi 0, sisa ini. 2 per 3 dikali minus 3 per np kuadrat cos np per 3 ditambah sama 3 per np kuadrat. Gitu. Ini kalau mau disederhanain lagi, berarti jadinya 2 per 3 kali min 9 per np kuadrat cos np per 3 ditambah 9 per np kuadrat. Jadi berapa nih? Min 6 per np kuadrat cos np per 3 ditambah sama 6 per np kuadrat. Nah, ini buat si an-nya. Nah, tadi karena dia fungsi genap ya, kan fungsi genap terus si bn-nya juga 0. Udah deh, koefisien-koefisiennya dapat, yaitu si A0-nya sepertiga, AN-nya min 6 per NP kuadrat cos NP per 3 plus 6
per NP kuadrat, BN-nya 0. Udah berarti yang C. Gitu. Nanti buat yang D, tuliskan deret Fourier fungsi H-nya sampai N sama dengan 2. Berarti sama aja kayak yang soal nomor 1 kalau nggak salah. Iya, soal nomor 1. Apa tadi? D. Si fx-nya ini berarti ini. A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai T hingga dari si AN cos NPX ya. Cos NPX per 3 gitu. Karena BN-nya 0. AN cos NPX per L. Nah, nanti tinggal substitusi aja si A0 sama AN-nya. Terus si N itu dihitungnya 1 sama 2-nya aja. Jadi nanti itu pokoknya A0 per 2 ditambah A1 cos PX per 3 ditambah A2 cos 2PX per 3 gitu. Nanti kalian hitung aja A0-nya berapa. Nih A1-nya berarti tinggal substitusi N-nya 1 gitu. Nanti dapat nilainya berapa. A2-nya juga tinggal substitusi N-nya 2. Gitu guys. Ada yang mau ditanya dulu? Buat soal nomor 4, yang mana soal terakhir di bagian A. Sebelum lanjut ke yang bagian B. Amannya berarti harusnya. Harusnya ini nggak ada yang salah juga. Oke. Nanti kalau ada yang salah, bilang aja ya. Sekarang lanjut ke soal yang B. Bagian B. Mulai bervariasi. Hmm. Oke, bentar. Bagian B. Bagian B. Nah, ini tentang masalah nilai eigen, jadi diberikan gitu persamaan diferensialnya yaitu Y double aksen ditambah lambda Y sama dengan 0. Kondisi batasnya ini homogen. Nah, sekarang suruh menyelidiki apakah lambda sama dengan 4 itu merupakan nilai eigen dari masalah di atas. Nah, kalau mau buat ngecek ini tuh, kita pakai ini. Jadi ngecek apakah fungsi eigennya itu adalah fungsi trivial atau non-trivial gitu. Kalau ternyata dia fungsi trivial, berarti si lambda sama dengan 4 itu bukan nilai eigen. Jadi dia itu materinya yang ini. Ini. Jadi dia tuh dibilang nilai eigen kalau ternyata fungsi eigen yang berkaitannya itu bukan solusi trivial gitu. Nah, terus tadi kan kita punya ya bentuknya itu adalah si Y double aksen ditambah lambda Y sama dengan 0. Terus batas-batasnya juga homogen. Jadi kita bisa langsung tahu gitu bentukannya gimana. Nah, di soal juga udah dikasih tahu bahwa nilai eigennya itu positif, si lambda sama dengan 4, yang mana berarti solusi dari masalah nilai eigen ini adalah yang ini, E cos kx ditambah F sin kx. Gitu. Jadi, buat yang ini kita tulis solusi dari si persamaan diferensialnya itu adalah YX sama dengan E cos. Nah, K-nya berapa? Di sini kan tahu ya, lambdanya itu 4. Berarti si K-nya adalah 2. Jadi ini E cos 2X ditambah F sin 2X. Kita tuh mau cari si E sama F-nya ini berapa. Kalau misalnya ternyata 0 semua, berarti nanti si X-nya itu sama dengan 0. Artinya dia trivial gitu solusinya. Berarti si lambda sama dengan 4-nya bukan nilai eigen. Nah, buat tahu si E sama F-nya gimana, kita manfaatin informasi tentang kondisi batas ini. Jadi yang pertama, kita itu tahu bahwa Y aksen 0 ini sama dengan 0. Terus Y0 ditambah YP ini sama dengan 0. Kalau kita mau pakai aksen, informasi Y aksen, berarti ini kita cari dulu Y aksennya apa. Berarti ini jadinya min 2E sin 2X ditambah 2F
cos 2x. Nah, untuk x sama dengan 0, itu 0. Di mana berarti ini jadinya min 2e sin 2 kali 0 ditambah 2f cos 2 kali 0. 0. Ini sin 0 berarti 0 ya. Ditambah cos 0, 1, 2f kali 1 sama dengan 0. Berarti dapat 2f-nya itu adalah 0, artinya f-nya 0. Berarti si x itu bisa kita tulis si e cos 2x aja sisanya. E cos 2x. Nah, sekarang kita manfaatin informasi yang kedua bahwa y0 ditambah yp ini sama dengan 0. Nah, kalau substitusi ke sini kita tahu y0 itu adalah e cos 2 kali 0, yaitu ya, yp e cos 2pi. Cos 2pi itu kan 1 kali e juga. Berarti y0 ditambah yp sama dengan 0 itu kayak sama aja kita bilang bahwa 2e sama dengan 0, artinya e-nya sama dengan 0. Nah, karena e-nya 0, f-nya 0, berarti solusi kita itu si x-nya adalah 0, yang mana ini adalah solusi trivial. Makanya kita bisa simpulkan bahwa nilai bahwa lambda sama dengan 4 itu bukan nilai eigen. Itu. Nanti kalau misalnya variasi soal, karena ini mah udah dikasih tahu ya lambdanya, mungkin nanti bisa jadi suruh nyari nilai eigennya. Kalau misal mau cari nilai eigennya, ya udah kayak bagi kasus gitu ketika lambdanya kurang dari 0, lambdanya sama dengan 0, sama lambda lebih dari 0. Terus masing-masingnya solusinya seperti apa. Ketika dia punya fungsi eigen yang nggak trivial, berarti lambda tersebut adalah nilai eigen. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya dulu buat soal nomor 1, bagian B? Oke, aman ya kayaknya. Kalau aman, lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soalnya lumayan. Nah, sekarang soalnya PDP tapi persamaan gelombang. Jadi diberikan persamaannya kayak gini, syarat batasnya itu ini. Nah, syarat awalnya adalah ini. Sekarang kita udah dikasih tahu nih bahwa solusi untuk U-nya itu adalah ini sigma BN dikali sin NX. Sekarang yang diminta adalah tentukan persamaan diferensial untuk BN-nya beserta kondisi awalnya. Nah, kalau biasanya ya, misal kita tuh nggak tahu gitu solusinya ini apa, biasanya kan kita tulis dulu nih UXT-nya sebagai X, fungsi X dan fungsi T. Terus nanti kita cari nilai-nilai eigennya, nanti tuh kita dapat si XN-nya, fungsi eigennya seperti apa, TN-nya seperti apa. Nah, nanti solusi si UXT ini bisa dituliskan sebagai sigma N sama dengan 1 sampai T hingga dari XN dikali TN ini. Nah, kalau di soal ini, kita udah dikasih tahu gitu. Si solusinya adalah si BN ini. Sekarang kita perlu tahu persamaan diferensial yang membangun si BN itu kayak gimana. Kalau udah kayak gini, kita manfaatin aja informasi yang udah ada. Jadi, si XX-nya itu, si XNX-nya itu di sini adalah si sin NX. Nah, si TN-nya itu adalah BNT. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari BN-nya itu kayak gimana kan ya? Caranya adalah ini, kita tulis dulu deh. UT, turunan U terhadap T 2 kali itu berarti ini ya, manfaatnya ini aja. UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 T hingga BNT sin NX. Kita cari dulu si U diturunkan terhadap T 2 kali sama turunan U terhadap X-nya 2 kali gitu. Kalau misalnya dari T
T-nya jadinya sigma N sama dengan 1 sampai T hingga Bn aksen ya, sin Nx. Karena cuma diturunkannya terhadap T, terus kalau kita turunkan lagi sekali lagi, jadinya sigma N sama dengan 1 sampai T hingga Bn double aksen T sin Nx. Oke, ini aman ya harusnya. Terus buat yang Ux, kita turunkannya terhadap X. Jadinya sigma N1 sama dengan 1 sampai T hingga BNT. Nah, turunan sin NX itu apa? N cos NX ya. N cos NX gitu. Terus kalau kita turunkan terhadap X sekali lagi, jadinya adalah min N kuadrat BNT sin NX. Nah, kita udah dapet nih si UT-nya apa, U turunan terhadap T-nya 2 kali berapa, turunan U terhadap X 2 kalinya berapa. Ya udah kita substitusi lagi aja, jadi ini tuh jadinya sigma N sama dengan 1 sampai T hingga Bn double aksen sin Nx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga minus N kuadrat Bn sin Nx. Nah, sin Nx, salah. Nah, persamaan ini tuh terpenuhi juga untuk si Bn double aksen T sama dengan min N kuadrat BNT gitu. Jadi kita dapat nanti persamaan diferensial dari si BNT-nya itu, yaitu Bn double aksen ditambah N kuadrat BNT sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang masalah selanjutnya adalah kita harus tahu kondisi awal untuk persamaan ini itu apa. Nah, kita manfaatkan lagi informasi dari ini. Dari ini. Nah, UX0 sama dengan sin X. Nih, copy dulu, biar ke bawah. Kan kita punya UX-nya itu adalah ini. Terus kita punya informasi juga ini. Ini syarat awalnya. Nah, berarti untuk yang UX0 sama dengan sin X, nah, kalau kita substitusi nih ke solusi yang kita dapat gitu ya, UX0 itu akan sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga BN0 sin NX, yang mana harusnya sin X. Kalau dilihat berarti di sini dipenuhi ketika di B10 itu nilainya 1 untuk N-nya sama dengan 1. Jadi bentar, kalau misalnya kita mau jabarin ya, ini tuh jadinya B10 sin X ditambah B20 sin 2X terus gitu, sama dengan sin X. Nah, karena ini mau dibuatnya sama dengan sin X, berarti koefisiensi B10 itu akan sama dengan 1. Sedangkan Bn yang lain untuk T sama dengan 0 itu bakal nilainya 0. Jadi untuk N sama dengan N tidak sama dengan 1 tuh ini. Tapi kalau N-nya sama dengan 1, dia koefisiennya 1. Gitu. Terus kita manfaatin lagi nih, satu lagi informasi yang UTX0 sama dengan 2 sin X cos X. Kita tahu bahwa UTX0 itu adalah apa nih? Yang ini ya, Bn aksen T sin Nx. Bn aksen T sin Nx. Nx. N sama dengan 1 sampai T hingga. Nah, ini tuh harus sama sin 2x. Sin 2x. Ya, 2 sin x cos x itu sin 2x ya. Nah, kalau misal kita jabarin lagi, berarti ini harusnya Bn B1 aksen, ini udah harusnya 0. B1 aksen 0 sin x ditambah B2 aksen 0 sin 2x. Terus itu sama dengan sin 2x. Yang mana artinya si B2 aksen 0 itu harus 1 koefisiennya. Tapi untuk Bn aksen 0 yang lain itu 0. Untuk N-nya yang nggak sama dengan 2. Jadi, kalau gitu, kondisi batasnya untuk si persamaan diferensial Bn-nya adalah ini. Nah, B1 itu 0 sama dengan 1, dan Bn 0 sama dengan 0 untuk
N yang tidak sama dengan 1, sama B2 aksen 0 itu sama dengan 1, sedangkan yang lainnya 0. Gitu. Untuk N tidak sama dengan 2. Ya, gitu guys. Ada yang mau ditanya dulu buat soal nomor 2? Masih tentang persamaan gelombang. Hmm. Aman ya berarti. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Wah, cepat ini. Nah, persamaan Laplace. Oke, persamaan Laplace. Bentar deh, tanya. Di-share kok? Iya, nanti di-share pembahasannya. Aman. Oke, siap. Sip, sip. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Persamaan Laplace UXX tambah UYY sama dengan 0 terdefinisi pada daerah persegi. Ini, ya, ini dari 0 sampai A, terus Y-nya 0 sampai B, dengan kondisi batas seperti pada gambar berikut. Udah dikasih tahu nih, U-nya disuruh konstruksi sebagai fungsi dalam X dikali fungsi dalam Y. Yang pertama, turunkan masing-masing persamaan yang dipenuhi oleh X dan Y beserta kondisi batas yang bersesuaian. Ini kayak nyari persamaan diferensial untuk si X sama Y-nya gitu, guys. Jadi yang A, UXY itu kan ini ya, X dikali Y. Nah, kita cari dulu nih karena dimintanya UXX tambah UYY, berarti kita harus tahu UXX-nya apa, UY-nya ini apa. Nah, kalau UXX berarti turunin U-nya itu terhadap X 2 kali gitu. Berarti X double aksen dikali Y. Terus buat yang Y-nya juga sama, jadi X dikali Y double aksen. Nah, itu berarti substitusi lagi deh. UXX ditambah UYY sama dengan 0. Nah, UXX-nya X aksen X dikali Y ditambah X dikali Y double aksen sama dengan 0. Bener kan? Iya benar. Oke, berarti ini kita sekarang mau mengelompokkan si X sama Y-nya gimana. Nah, berarti X double aksen ini sama dengan min X dikali Y double aksen. Nah, berarti X double aksennya dibagi sama X sama dengan Y aksen. Ini kayak X. Y double aksen dibagi Y. Nih, minnya taruh sini aja. Sama dengan min lambda. Nah, sebenarnya naruh untuk minnya ini bebas ya, tapi kalau dilihat yang persamaan homogennya itu untuk si X-nya, makanya saya lebih memilih untuk menaruh minnya di si Y. Jadi nanti tuh kita dapat bahwa si persamaan diferensial X aksen X-nya itu ditambah lambda X sama dengan 0, yang mana itu nanti bisa kita selesaikan pakai yang ini. Yang ini. Ini kan bentuknya tuh kayak gini. Nah, ya double aksen plus lambda ya sama dengan 0, terus batas-batasnya juga homogen, jadi nanti kita bisa dapat informasinya langsung pakai kayak gini gitu. Jadi difokuskannya ke variabel yang punya batas homogen. Nah, berarti ini ya double aksennya jadi apa nih? Bentar, jabarin dulu. Ya double aksennya min, berarti min lambda y sama dengan 0. Gitu. Tapi sebenarnya bebas ya guys, mau taruh minnya gimana juga. Tapi kalau akan lebih mudah kalau dibuat kayak gini gitu. Terus sekarang kita cari kondisi batas yang bersesuaiannya kayak gimana. Nah, kita tuh punya informasi bahwa yang X dulu ya. Yang X itu ini, ini,
mana? U saat X-nya 0, Y-nya bebas gitu itu 0. Tapi di sini UX saat X-nya di A, Y-nya bebas itu 0. Di sini X-nya yang sembarang, terus si Y-nya itu ada di 0, sama dengan 0. Yang di sini berarti U, Y, X, B gitu ya, sama dengan 1. Jadi itu disesuaikan dengan kondisinya. Kalau di sini kan berarti saat X-nya sama dengan 0, di sini X-nya sama dengan A. Di sini tuh berarti saat Y-nya sama dengan 0, sama Y-nya sama dengan B gitu. Jadi kita dapat buat yang X itu, informasinya U0Y sama dengan 0 dan UX AY-nya sama dengan 0. Nah, tapi itu tadinya kita konstruksinya seperti ini. Nih. Berarti kalau kita substitusi gitu ya, U0Y itu sama dengan X0 dikali Y. Y sama dengan 0. Artinya X0-nya itu sama dengan 0. Kenapa pilihnya X0 sama dengan 0 bukan Y-nya sama dengan 0? Karena kalau misalnya kita pakai Y-nya sama dengan 0, nanti jadinya U-nya sama dengan 0 dong. Kayak nggak memberikan informasi apa-apa gitu. Nggak bisa dipakai U sama dengan 0-nya gitu. Terus buat yang UX, berarti UX ini adalah si X aksen X, Y. Nah, saat X-nya sama dengan A, ini jadinya X aksen A, Y sama dengan 0. Berarti ini kita ambil juga X aksen A-nya itu sama dengan 0. Jadi buat yang persamaan diferensial si X, ini batasnya itu yang bersesuaian adalah X0-nya sama dengan 0, sama X aksen A-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang buat yang Y. Yang Y itu informasinya yang kita punya adalah UX0 sama dengan 0, dan apa tuh? U, turunan U terhadap Y. XB ya sama dengan 1. Sama aja caranya. Jadi kita bongkar dulu dari UXY-nya. X kali Y. Nah, ketika Y-nya itu 0, ini sama dengan 0. Berarti kita ambil Y0-nya itu adalah 0. Terus buat yang UY, ini jadinya kan X kali Y aksen ya. Nah, berarti kalau Y-nya B, ini jadinya X dikali Y aksen di B sama dengan 1. Jadi kita ambil Y aksen B-nya sama dengan 1. Kalau begitu, persamaan diferensial si Y, kondisi batasnya adalah Y0 sama dengan 0 dan Y aksen B sama dengan 1. Gitu. Jadi buat yang A, ini jawabannya. Nah, yang ini. Guys, aman? Kalau aman, ini kita lanjut ke yang B. Suruh mencari fungsi dan nilai eigen yang bersesuaian sama masalah di atas. Oke, yang B, yang B. Nah, yang B. Nah, ini kalau yang B, bagi kasus tadi, yang ini. Nah, yang ini. Kita mulai dari X dulu ya, karena si X-nya yang homogen gitu. Kita bagi sekarang untuk lambda sama dengan 0. Nah, yang gampang. Berarti tadi X. X-nya itu adalah C plus DX. Kita punya informasi bahwa X0-nya itu adalah 0, dan X aksen A-nya itu adalah 0. Ini substitusi aja gitu, jadi X0 sama dengan C plus D kali 0. Ini harus 0. Nah, berarti kita dapat bahwa C-nya itu harus 0.
Nah, sekarang X aksennya. X aksennya berarti harus kita cari dulu X aksennya itu apa. Yaitu kalau diturunkan terhadap X sekali jadinya D ya. Nah, berarti kalau X aksen A dia sama dengan D sama dengan 0. Jadi dapat nih C-nya sama dengan D sama dengan 0. Jadi si X-nya bakalan 0 yang mana ini merupakan apa solusi yang trivial gitu. Jadi lambda sama dengan 0 itu bukan nilai eigen. Jadi kita nggak perlu tindak lanjut lagi ke persamaan diferensial yang untuk variabel si y-nya gitu. Udah. Jadi pokoknya lambda sama dengan 0 itu bukan nilai eigen. Nah, sekarang untuk kasus yang lambdanya positif, di mana lambda itu sama dengan k kuadrat dimisalkannya. Artinya si x-nya ini punya solusi sebagai e cos kx ditambah f sin kx. E cos kx ditambah f sin kx. Kita pakai lagi informasi-informasi yang kita punya bahwa x0 itu sama dengan 0, di mana x0 itu adalah si e cos k kali 0 ditambah f sin k kali 0 sama dengan 0. Nah, cos 0 kan 1 berarti e ya, ditambah sama sin k kali 0 ini, sin 0. Sin 0 mah 0 sama dengan 0, jadi kita dapat e-nya adalah 0. Artinya si x-nya itu tinggal f sin kx. Iya, f sin kx. Nah, sekarang kita pakai informasi yang turunan pertamanya, x aksen A-nya sama dengan 0. Kita harus cari dulu x aksennya apa. X aksennya itu berarti fk cos kx ya. Berarti kalau x aksen A-nya 0, artinya si fk cos ka ini sama dengan 0. Nah, kita cari nih, apakah si f-nya itu sebenarnya bisa nggak 0 nggak sih? Biar solusinya itu nggak trivial. Kan ini pilihannya antara f-nya sama dengan 0 atau cos KA-nya sama dengan 0. Sekarang kita coba cari, ada nggak K yang memenuhi sehingga cos KA itu adalah 0. Kita tahu bahwa 0 itu didapat dari cos 2n-1 per 2pi. Kan kayak ini n-nya itu dari n-nya itu dari 1 sampai seterusnya gitu 2, 3. Kayak cos pi per 2 kan 0 ya. Terus cos 3 pi per 2 juga 0. Berarti si cos 2n-1 per 2pi itu nilainya bakal 0 untuk setiap untuk n yang bilangan bulat dari 1 sampai ya seterusnya gitu. Gitu. Berarti nanti kita dapat bahwa KA itu adalah si 2n-1 per 2pi. Artinya K-nya adalah 2n-1 per 2a dikali pi. Nah, gitu. Jadi kita dapat nih, ada nilai K yang nggak 0, terus memenuhi persamaan ini gitu. Jadi si F-nya nggak harus 0, artinya si solusinya itu bisa kita tulis sebagai, ini kan E cos KX tambah F sin KX, tapi si E-nya 0, tapi kita punya K-nya itu 2n-1 per 2A kali pi, yaitu ditulisnya gini, F sin 2n-1 per 2A pi, gitulah. Jadi ini itu adalah fungsi eigen untuk lambda yang positif. Adalah fungsi eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan k kuadrat. Tadi dimisalinnya berarti ini tuh si 2n-1 per 2a kuadrat pi kuadrat gitu. Iya, itu. Nah, karena di sini dapat nih lambdanya, nilai eigennya kayak gimana, sekarang kita coba cari fungsi eigennya untuk yang si t-nya, y-nya. Nah, bentar, y aksen. Yang persamaan kita punya y itu y double aksen dikurangi lambda y. Lambda y sama dengan 0. Nilai homogennya y0 sama dengan 0. Y0 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya tadi ya, ini kan lambda lebih dari 0. Terus dimisalin lambdanya sama k kuadrat.
fungsi, bukan fungsi, solusinya itu adalah yang ini. Tapi yang sekarang itu lambdanya 0, tapi di sininya min lambda. Jadi sebenarnya tuh kita bisa tulisnya Y aksen Y ditambah min lambda Y. Gitu, sama dengan 0. Y, 0-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini, berarti solusinya itu yang atas berubah gitu tandanya. Jadi si Y-nya itu solusinya adalah ini. A cos. A cos hiperbolik KX ditambah B sin hiperbolik KX. Kita pakai nilai eigen yang bersesuaian di sini ya, untuk lambdanya lebih dari 0. Nah, kita punya informasi bahwa Y0-nya itu adalah 0. Berarti A cos hiperbolik K 0 ditambah B sin hiperbolik K kali 0 itu 0. Nah, A cos, K, A cos hiperbolik 0 kan 1. Berarti ini A. Terus si ini tuh 0. Sin hiperbolik 0 tuh 0. 0. Berarti dapat A-nya itu adalah 0. Jadi kita dapat fungsi eigen yang bersesuaian itu adalah A cos hiperbolik KX. Oh, X sih. Y, Y, Y. Y, Y, Y. Gitu. Jadi untuk yang lambda positif, kita dapat si solusi X-nya itu adalah ini. Ntar ini yang kurang kurang X-nya. X. Nah, untuk yang Y-nya ini. Tapi ini belum selesai karena kita baru bagi kasusnya dua. Untuk lambda sama dengan 0 sama lambda positif. Nah, sekarang kita pakai untuk yang lambdanya negatif, kurang dari 0. Dimana kita misalkan lambdanya itu adalah min M kuadrat gitu. Berarti solusi si X-nya tadi adalah si A cos hiperbolik MY ditambah B sin hiperbolik MY. Oh iya, X. Maaf, maaf, maaf. Nah, sekarang kita pakai lagi informasi si X-nya. Bahwa, apa tuh? Hmm, mana sih? Oh, X0-nya itu 0, X aksen A-nya itu 0. X0-nya itu adalah 0, X aksen A-nya adalah 0. Kita substitusi nih, X0 itu. Gimana? X0 itu kan berarti A cos hiperbolik 0 ya, ditambah B sin hiperbolik 0. Cos hiperbolik 0 kan 1, berarti A ini 0 sama dengan 0, ya udah A-nya berarti 0. Sekarang pakai yang X aksennya. X aksennya itu adalah berarti A M sin hiperbolik MX ditambah BM cos hiperbolik MX. Kita tahu A-nya 0, sisa si BM aja gitu, cos hiperbolik MX. Nah, kita punya informasi bahwa nilai X aksen A itu adalah 0. Yang mana BM cos hiperbolik MX itu sama dengan 0. Nah, ada nggak kira-kira nilai M yang bukan 0 yang bisa ngebuat cos hiperbolik MX itu sama dengan 0? Nah, ternyata nggak ada karena cos hiperbolik 0 aja satu gitu. Pokoknya dia tuh nggak pernah memotong di nilai 0 gitu. Jadi mau nggak mau si B-nya itu harus 0. Karena A-nya 0, B-nya 0, ya udah berarti si X-nya itu 0, yang mana ini adalah fungsi trivial. Artinya, lambda kurang dari 0 itu bukan nilai eigen. Jadi kalau di sini tuh cuma lambda positif yang nilai eigennya. Terus fungsi eigennya yang bersesuaiannya yang tadi ya, yang ini sama yang ini masing-masing. Gitu, guys. Buat yang nomor 3B. Iya. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal terakhir, bagian B.
nomor 4. Hmm, gelombang ini alam kayaknya. Ya. Nah, persamaan gelombang turunan U 2 kali terhadap T dikurangi turunan U terhadap X 2 kali sama dengan 0. Terus X-nya itu minus tahingga sampai tahingga ya, kayak nggak terbatas gitu. Terus T-nya juga lebih dari 0. Kondisi awalnya adalah ini, UX0 sama dengan PX, dan turunan U terhadap T-nya di saat T-nya sama dengan 0 itu 0, di mana PX-nya itu adalah si X plus 2 di X min 2 sampai 0, terus 0 untuk X lainnya. Yang pertama, sketsakan PX-nya. Kalau ini mah tinggal ini aja, gambar biasa. Nah, maaf, kalau jelek, min 2, min 1. Ya, aku segede-gede ya. Salah satu. Min, hmm, min 2, min 1. Ya, 0, 1, 2. Nah, kalau di min 2 sampai 0, dia itu fungsi aktifnya X plus 2. Berarti kalau di min 2 tuh dia 0, terus kalau di 0 itu dia 2. Nah, gambar aja gitu. Nah, yang lain-lainnya itu dia nilainya 0. Eh, X. Ini yang lainnya juga 0. Jadi gambarnya gini aja. Nah, gitu. Terus yang B, tentukan UXT yang memenuhi masalah di atas. Nah, kalau misalnya kalian ingat ya, kalau ini tuh masalah ini formula yang masalah D'Alembert itu domainnya tahingga. Nah, bentukannya tuh gini, persamaan diferensial parsialnya, terus si X-nya juga nggak terbatas, T-nya lebih dari 0, di mana eh, simpangan awalnya itu adalah UX0 sama dengan Fx, kecepatan awalnya, si turunan U terhadap T-nya adalah Gx. Ini turunannya panjang, tapi kalau misalnya kita mau lihat solusinya adalah ini. Nah, untungnya di soal soal PPD ini adalah si Gx-nya itu 0, si ininya nih, si UT X0-nya. Nah, 0. Makanya nanti solusi D'Alembert itu tinggal komponen ini aja. Nah, jadi kayak si fx plus beta t ditambah fx min beta t bagi 2 aja gitu. Copy dulu. Karena di sini, nih, di sini si G-nya itu 0. Jadi tinggal yang ini aja. Gitu. Nah, berarti kalau di sini tuh solusinya adalah ini ya, UXT sama dengan, nah kalau di sini mah pakainya Pi. Px plus beta t ditambah Pi X min beta T bagi 2. Gitu. Terus kalau misalnya untuk B tanya sama dengan 1, berarti UXT itu sama dengan PX plus T ditambah Pi X min T bagi 2. Nah, rumus umumnya ini. Nah, sekarang kita cari tahu UXT-nya itu seperti apa gitu. Nah, kita punya informasi bahwa kita tuh cuma punya ini. PX sama dengan X plus 2. X plus 2 untuk min 2 sampai 0. Min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0, dan 0 untuk X lainnya. Nah, sekarang kita cari gitu Px Px plus T-nya itu apa, sama Px min T-nya itu apa. Kalau gitu berarti substitusi aja. Si Px plus T itu adalah ini ya, X plus T plus 2 untuk min 2 kurang dari sama dengan X plus T, kurang dari sama dengan 0. Jadi kayak substitusi aja si X-nya ini sebagai X plus T-nya. Ke sini. Terus 0 untuk X plus T lainnya. Nah, terus kayak kita ya modif dikit gitu, biar si selangnya ini sebagai selang X, bukan selang X plus T. Jadi X plus T plus 2 itu untuk min 2 min T kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan min T. Gitu. Kayak ininya di kurang min T masing-masing ruasnya ya.
Nah, berarti 0 untuk X lainnya. Kita dapat nih Px plus T-nya seperti apa. Nah, sekarang hal yang sama kita lakukan juga untuk mencari Px min T-nya apa gitu. Nah, ini berarti jadinya X min T plus 2. Ini min 2 kurang dari sama dengan X min T kurang dari sama dengan 0. Terus 0 untuk X min T lainnya. Sama gitu, kita buat biar jadi selangnya dalam X. X min T plus 2 berarti jadinya min 2 plus T ya. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan T. Terus 0 untuk X lainnya. Dah, sampai sini dulu aman nggak? Belum selesai sih ini. Sekarang kita mau cari si UXT-nya itu gimana? Itu pakai formula ininya. Nah, karena kita mau ini ya, pakai kedua fungsi ini, jadi itu kita harus tahu selang-selangnya itu kayak gimana sebenarnya. Nah, coba nih kita lihat. Kan sebenarnya selang-selang yang dipakai itu ada dari ini, min 2 min T, min T, min 2 plus T, sama T gitu. Nah, emang ini urutannya benar gitu. Nah, coba kita lihat apakah ada untuk kasus-kasus tertentu atau untuk kasus seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya dilihat min 2 min T itu apakah kurang dari min T gitu ya? Kalau dilihat sih ini min 2 kurang dari 0, bener ya? Berarti aman yang ini. Terus yang buat min T sama min 2 plus T, min 2 plus T, ini tuh jadinya 2 kurang dari 2T. Nah, ini ada syaratnya bahwa kalau mau min T itu kurang dari min 2 plus T, T itu harus lebih besar dari 1. Kalau yang min 2 plus T kurang dari T, ini juga aman karena memenuhi. Nah, jadi nanti uh, kita buat kasusnya ada dua gitu. Jadi untuk T lebih dari 1, berarti selang-selangnya itu dari min 2 min T. Terus min T, min 2 plus TT. Terus kalau yang untuk T kurang dari 1, ininya ditukar. Jadi di sini min 2 plus T-nya itu. Di sini min T-nya. Gitu. Coba ya satu-satu. Yang pertama, kita punya selangnya harusnya min 2 min T, min 2 plus T, sama T. Nah, kita lihat nih, fungsi-fungsinya itu aktifnya di mana gitu. Kalau untuk yang Pi X plus T, dia itu ada aktifnya kalau di min 2 min T sampai min T. Nah, di sini. Nih, dapat gitu sih ada nilainya si Px plus T-nya. Sedangkan yang di lainnya itu dia nilainya 0. Nah, tuh. Terus kalau yang Px min T itu dia mulainya dari min 2 plus T sampai T. Nah, di sini dia aktifnya. Sedangkan yang lainnya itu 0. Nah, sekarang kita cari nih si UXT-nya itu gimana. UXT-nya itu tadi solusinya adalah si Px plus T ditambah Px min T per 2 ya. Berarti nanti UXT itu, nah, ada selang-selangnya nih. Untuk yang X kurang dari min 2 min T, terus yang min 2 min T sampai T, terus min T sampai min 2 plus T, terus dari min 2 plus T sampai T, sama yang X lebih dari T. Gitu, selang-selangnya. Coba kita cari satu-satu. Nah, rumusnya itu kan si pi x plus t ditambah pi x min t bagi 2. Nah, di situ sama-sama 0. Berarti 0 tambah 0 bagi 2, 0 kan? Itu tuh untuk ini. Yang ini. X kurang dari min 2 min t. Nah, sekarang untuk yang min 2 min t sampai min t, kita punyanya si pi x plus t ditambah 0 bagi 2. Pi x plus t tambah 0 bagi 2. Yang mana pi x plus t itu adalah ini. X plus T tambah 2. X plus T tambah 2 bagi 2. Nah, gitu. Sekarang untuk yang min T sampai min 2 plus T itu nilainya 0 semua. Jadi di sini 0. Terus dari min 2 plus T sampai T itu yang ada nilainya gitu ya. Si Px min T tadi yang X min T plus 2. Berarti jadinya X
X min, dikit, X min T plus 2 bagi 2. Terus buat yang X lebih besar dari T itu nilainya semuanya 0 gitu. Berarti ini 0 plus 0 bagi 2 kan 0. Jadi kita dapat nih UXT-nya. Formulanya adalah ini. Jadi untuk X yang kurang dari min 2T, dia itu nilainya 0. Nah, untuk yang min 2 min T sampai min T, dia tuh di X plus T plus 2 per 2. Terus untuk yang min T sampai min 2 plus T, dia itu 0. Terus untuk yang min 2 plus T sampai T, dia X min T plus 2 per 2. Nah, untuk X yang lebih dari T, dia 0. Gitu. Ini untuk kasus di mana T-nya lebih dari 1. Nah, sekarang kalau yang T kurang dari 1 gimana? Berarti tadi kan ininya ditukar ya. Si selangnya jadi ini min 2 min T, salah. Min 2 plus T, min T, T. Nah, ini yang menarik karena nanti dia lihat nih. Kalau kita lihat, yang Px plus T itu dia X plus T plus 2-nya di min 2 min T sampai min T. Min 2 min T sampai min T. Nah, di sini. Yang X plus T plus 2 tadi. Yang lainnya itu 0 kan. Terus untuk yang Px min T itu di min 2 plus T sampai T. Min 2 plus T sampai T. Nah, di sini dia aktifnya. Gitu. Yang lainnya 0. Nah, ini kayak lebih banyak kombinasi. Gitu. Sama kayak tadi, kita kita hitung perselangnya gitu. UXT sama dengan ini. Nah, untuk yang X kurang dari min 2 min T ya, yang ini, berarti kan dia nilainya 0 semua nih untuk yang Px plus T atau yang Px min T, berarti dia juga 0. Nah, terus untuk yang min 2 min T sampai min 2 plus T, dia itu ada si kuning ini tadi Px plus T ya. Px plus T-nya itu si ini X plus T plus 2. X plus T plus 2. Nah, yang Px min T-nya nilainya 0 kan? Bagi 2 gitu. Berarti ini jadinya X plus T plus 2 per 2. Untuk selang min 2 min T sampai min 2 plus T. Nah, sekarang untuk yang min 2 plus T sampai min T, dia itu jumlahan dari yang nggak nolnya gitu, X plus T plus 2 ditambah X min T plus 2 bagi 2. Jadinya berarti X plus T plus 2 ditambah X min T plus 2 bagi 2. Yang mana ini berarti jadinya berapa nih? 2X plus 4 bagi 2 ya, yaitu X plus 2. Nah, jadi untuk selang min 2 plus T sampai min T itu si U-nya adalah X plus 2. Terus untuk yang min T sampai T gitu. Ya, min T sampai T. Benar kan ya? Min 2 plus T. Ya, min T sampai T. Min T sampai T. Dia yang nolnya itu cuma dari si Px min T. Yang mana Px min T ini adalah si X min T plus 2. Berarti X min T plus 2 ditambah 0 bagi 2. Ya, ini X min T plus 2 aja bagi 2. Nah, sedangkan untuk X yang lebih dari T itu nilainya 0 semua. Gitu. Jadi dapat nih untuk T lebih dari 1, U-nya itu adalah ini. Terus untuk yang kurang dari 1, dia adalah ini. Nah, ini tuh kepake untuk yang soal yang C, karena ditanyanya sketsa UX, di mana setengah ini kurang dari 1, nah 3 per 2 ini lebih dari 1 gitu. Jadi nanti beda formulanya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya dulu sebelum kita mensketsa grafiknya. Kayak gimana? Aman ya berarti? Kalau nggak ada yang ditanya, kita gambar sekarang yang uh, UX setengah dulu deh. UX setengah. Berarti ini setengah itu kurang dari 1 ya. Berarti pakainya yang ini. Nah,
kita substitusi aja si T-nya setengah. Nah, berarti untuk yang T setengah, nah jadi gimana nih? 0 untuk X kurang dari min 2 min setengah, berapa tuh? Min 5/2 ya? Nah, terus X plus T plus 2 bagi 2, berarti X tambah setengah tambah 2 bagi 2, berapa nih? X tambah 5/2/2, berarti X per 2 tambah 5/4. Untuk min 2 kurang setengah, min 5/2, min 5/2 kurang dari X, kurang dari, nah, min 2 plus setengah, berapa nih? Min 3/2 ya. Oke. Nah, terus yang ini X plus 2 untuk min 3/2 sampai min setengah. Terus untuk min setengah sampai setengahnya, dia adalah X min T plus 2 bagi 2. X min setengah plus 2 bagi 2, berapa nih? X plus 3/2/2 ya. Iya, berarti X per 2 plus 3/4. Ini ngitung ini aja, substitusi si T-nya. Terus 0 untuk X yang lebih dari setengah. Gitu. Kalau misalnya kita gambar, coba ya kita gambar. Sebentar. Jelek. Ya udah. Ini min 5/2, ini nggak bagus-bagus amat. Min 3/2, min setengah, terus setengah. Nah, untuk yang kurang dari min 5/2 tuh dia nilainya 0 semua gitu. Terus untuk yang ini, min 5/2 sampai min 3/2 itu garis X plus X per 2 ditambah 5/4. Berarti ini harusnya saat min 5/2 itu di 0 ya. Di 0. Terus pas min 3/2 itu ada di setengah. Nah, setengah. Jadi substitusi aja si min 3/2 ini ke sini. Hasilnya adalah setengah. Jadi nanti dia tuh naik ke sini. Nah, gitu. Terus untuk ini, min 3/2 sampai min setengah, X plus 2. Nah, kalau kita substitusi si X yang pertama itu min 3/2, jadinya berapa nih? Min 3/2 tambah 2. 2, min 3, 4. Setengah ya, berarti sama masih di sini. Terus untuk yang min setengah tambah 2. 3/2. Berarti naik. Sini 3/2. Gitu. Nah, gini. Nah, terus sekarang pindah ke selang min setengah sampai setengah. Dimana kalau ini min setengah, dia itu min 1/4 tambah 3/4 setengah. Di sini. Nah, terus pas setengah, itu berarti jadinya 1/4 tambah 3/4, 1 ya. Itu di sini, kurang lebih. Nah, jadi gini gambarnya tuh. Nah, nanti kalau lebih dari setengah nilainya 0. Ya, ini jelek sih gambarnya. Nanti diperbagus aja ya guys ya. Nah, ginilah kurang lebih sketsanya. Jadi dia tuh kayak ini, terus nanti naik lagi. Sini, terus ke sini, sini. Gitu. Ya, gitu kurang lebih. Itu buat yang U X setengah. Sekarang yang U U X 3/2. Ya udah, nanti kita pakainya yang ini. Karena 3/2 itu lebih dari 1 ya. Nih. Berarti untuk X 3/2, substitusi aja lagi. T-nya itu 3/2. Berarti ini 0. Untuk X kurang dari min 2, min 3/2. Berapa tuh? Min 2, min 3/2, 4, min 7/2 ya. Terus untuk yang selang min 7/2 sampai min 3/2, dia jadinya ini. X plus 3/2 tambah 2 bagi 2. Berapa nih? X 7/2/2. Jadi X per 2 plus 7/4. X per 2 plus 7/4. Terus ini 0 untuk min 3/2 sampai
Min 2 tambah 3 per 2 berapa? Min setengah ya. Min setengah. Terus untuk yang min setengah sampai 3 per 2, ini sampai 3 per 2 itu adalah si X min T per 2 plus 2. T-nya substitusi 3 per 2 tambah 2 per 2. Jadi X berapa nih? 4 setengah ya per 2. Jadinya X per 2 plus seperempat. Kalau nggak salah hitung. Bener kan ya? Min 3 per 2 tambah 2 tuh plus setengah. Iya, bener. Ya, berarti X per 2 plus seperempat. Terus yang terakhir, untuk X yang lebih dari 3 per 2, dia nilainya 0. Nah, kalau udah dapet ini, kita tinggal gambar lagi. Ini, yaitu di min 7 per 2, min 3 per 2, min setengah, sampai 3 per 2 gitu di sini. Ya, gitu lah. Terus untuk yang kurang dari min 7 per 2 tuh dia bakal 0. Nah, terus untuk yang selang min 7 per 2 sampai min 3 per 2, dia bakal garis, yaitu X per 2 plus 7 per 4. Kita lihat aja ujung-ujungnya. Kalau misalnya di min 7 per 2, berarti dia 0 ya. Terus pas di min 3 per 2, dia jadinya, berapa tuh? Min 3 per 4 tambah 7 per 4, 1 ya. Berarti di sini 1. Misal di sini 1. Naik ini. Nah, terus 0 untuk min 3 per 2 sampai min setengahnya. Nah, dari min setengah sampai 3 per 2, itu garis lagi. X per 2 ditambah seperempat. Nah, ketika min setengah itu dia bakal di 0. Terus ketika di 3 per 2, dia bakal 1. Nah, gini. Terus yang lainnya itu 0. Di gambarnya tuh kurang lebih jadi kayak gini. Ya. Hmm. Nah, gitulah ya. Gitu guys, ini 1. Jadi, udah kan ya? Ya, itu udah. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak buat soal nomor 4 bagian B? Kalau udah, berarti udah. Aman? Kalau ada yang salah, koreksi aja ya. Kalau udah, berarti udah, Mil. Mana ini, Mila? Ya, udah. Udah ya, Kak. Udah, aman. Eh, Makasih sebelumnya buat Karo udah ngisi tutor KPD malam ini. Mungkin karena kita tadi udah mulai dengan baca doa, kita tutup juga dengan baca doa. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Oke, mungkin ditutup aja sesi tutorial malam ini. Semoga ujian nanti dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak, makasih banyak Kak Mila. Oke, semangat guys ujiannya. Liv ya.